Pagi itu, Andi Pratama berdiri gemetar di depan pintu rumah orang tuanya di kawasan Elite Menteng, Jakarta. Ayahnya, Pak Hadi, dengan wajah merah padam melemparkan ponsel Andi ke lantai sambil berteriak, "Kamu bukan anakku lagi. Keluar dari rumah ini, dasar gay." Ibu Andi hanya menangis di sudut ruangan, tangannya menutup mulut, tak berani menatap mata putra tunggalnya yang selama ini menjadi kebanggaan keluarga besar mereka. Andi merasa dunia runtuh seketika. Pesan-pesan pribadi dengan Rian yang tak sengaja terbuka di layar ponsel itu telah mengubah segalanya dalam hitungan detik. Ia ingat bagaimana ia pulang dari kantor dengan hati gembira karena proyek arsitekturnya baru saja menang tender besar, tapi sekarang semuanya lenyap. Tas ransel yang biasa ia bawa ke kantor kini menjadi satu-satunya barang yang ia bawa saat berjalan keluar gerbang rumah mewah itu. Hujan gerimis mulai turun, membasahi kemeja putihnya, tapi air mata yang mengalir lebih deras. Di usia 28 tahun, ia yang selama ini menyembunyikan identitasnya demi menjaga nama baik keluarga, kini diusir seperti orang asing. Telepon pertama yang ia tekan adalah nomor Rian, suaranya pecah saat berkata, "Aku diusir, Ri, mereka tahu semuanya." Rian langsung menjemputnya dengan motor, membawanya ke apartemen kecil di kawasan Tebet yang selama ini menjadi tempat rahasia mereka. Malam itu, Andi tak bisa tidur, ia memeluk lutut di sofa sambil memikirkan ibunya yang dulu selalu memasak rendang kesukaannya, ayahnya yang bangga saat ia lulus kuliah dengan predikat cum laude. Apakah cinta sesama jenis benar-benar dosa yang tak termakan di mata keluarga muslim tradisional seperti mereka? Keesokan harinya, berita itu menyebar pelan di lingkungan keluarga besar. Sepupu-sepupunya mulai mengirim pesan bertanya, tapi tak ada yang benar-benar mendukung. Andi pergi ke kantor dengan mata sembab, berusaha fokus pada desain gedung perkantoran yang sedang ia kerjakan. Rekan kerjanya, Lina, teman baiknya sejak kuliah, melihat perubahan itu dan langsung mengajaknya makan siang di warung sate dekat kantor. "Cerita aja, Di. Aku tahu kamu bukan tipe yang tiba-tiba murung tanpa alasan," kata Lina sambil menyodorkan es teh manis. Andi akhirnya bercerita, suaranya pelan tapi penuh emosi. Lina tak terkejut, malah memeluknya erat. "Kamu tetap Andi yang aku kenal. Keluarga akan berubah pikiran suatu hari." Kata-kata itu memberi sedikit kekuatan, tapi rasa sakit di dada Andi tak hilang. Sore harinya, ia kembali ke apartemen Rian. Rian, pria 30 tahun yang bekerja sebagai desainer Grace Relance, menyambutnya dengan pelukan hangat dan masakan sederhana mie goreng yang ia buat sendiri. "Kita hadapi bersama, ya. Kamu punya aku, punya pekerjaan, punya teman seperti Lina. Jangan biarkan mereka menghancurkanmu." Malam itu, mereka duduk di balkon kecil apartemen, menatap lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Andi menceritakan masa kecilnya di Bogor, tanah warisan keluarga seluas 2 hektar yang dulu ayahnya janjikan sebagai modal usaha untuknya. Tanah itu yang bikin ayah bangga. "Sekarang aku bahkan tak boleh menyebut namanya lagi." Rian mendengarkan tanpa menyela, tangannya menggenggam tangan Andi erat, memberi kehangatan yang selama ini Andi rindukan dari keluarganya sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ketegangan. Andi mencoba menghubungi ibunya lewat telepon, tapi selalu dijawab dingin atau bahkan tak diangkat. Kakak iparnya, suami kakak perempuan Andi yang sudah meninggal 5 tahun lalu, malah mengirim pesan ancaman agar Andi tak mendekati keluarga lagi. Di kantor, gosip mulai beredar pelan, tapi Andi tetap profesional, menyelesaikan proyeknya dengan sempurna. Lina menjadi penopang utama di siang hari,
sering mengajaknya ke kai kecil di Sudirman untuk bicara panjang lebar tentang penerimaan diri. Di Indonesia ini memang berat, Di. Tapi lihat, banyak yang seperti kita yang berhasil bangkit, kata Lina suatu sore sambil menunjukkan artikel tentang komunitas LGBT yang mulai okal di media sosial. Andi tersenyum tipis, tapi hatinya masih gelisah. Rian, di sisi lain, selalu pulang malam dengan membawa makanan kecil atau cerita lucu dari kliennya untuk menghibur. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Rian memeluk Andi dari belakang dan berbisik, "Aku cinta kamu apa adanya. Kita bangun hidup baru, mulai dari sini." Kata-kata itu membuat Andi menangis lagi, tapi kali ini ada sedikit harapan. Ia mulai belajar mencintai dirinya sendiri, meski bayang-bayang penolakan ayahnya masih menghantui setiap malam. Tanah di Bogor itu, yang dulu ia bayangkan sebagai tempat membangun rumah impian bersama seseorang yang ia cintai, kini terasa semakin jauh. Tapi Andi tak tahu badai yang lebih besar sedang menanti di depan. Seminggu setelah kejadian itu, Andi mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia bangun pagi-pagi di apartemen Rian, membuat kopi hitam untuk mereka berdua sebelum Rian berangkat ke studio desainnya di kawasan Kemang. Rutinitas baru ini terasa aneh tapi menenangkan. Di kantor, ia fokus pada desain rumah sakit baru di Tangerang, tapi pikirannya sering melayang ke masa lalu. Ia ingat saat kecil, ayahnya mengajarinya mengemudi di tanah warisan keluarga di Bogor, sambil bercerita tentang bagaimana tanah itu diperjuangkan dari nenek moyang. "Suatu hari tanah ini untukmu, Nak," kata Pak Hadi dulu dengan bangga. Sekarang tanah itu seperti mimpi yang pudar. Rian memperhatikan perubahan Andi dan selalu berusaha mengalihkan perhatiannya dengan ajakan jalan-jalan kecil ke Taman Suropati atau makan malam di pinggir Kali Ciliwung yang romantis meski sederhana. "Kita tak perlu rumah mewah seperti orang tuamu. Cukup kita berdua, cukup," kata Rian suatu malam sambil memandang bintang-bintang langit Jakarta yang jarang terlihat karena polusi. Andi mengangguk, tapi dalam hati ia bertanya-tanya apakah ia pantas bahagia setelah mengecewakan keluarga. Lina, teman setianya, tak pernah bosan mendukung. Suatu siang, ia mengajak Andi ke pertemuan kecil komunitas teman-teman gay di sebuah kai tersembunyi di Senopati. Di sana, Andi bertemu dengan beberapa pria sesianya yang punya cerita serupa, penolakan dari kampung halaman di Jawa Tengah atau Sumatera. Cerita mereka membuat Andi merasa tak sendirian. "Aku pernah diusir juga, tapi sekarang aku punya bisnis kecil dan pacar yang mendukung," kata salah seorang dari mereka. Andi pulang dengan hati lebih ringan, mulai mencatat ide-ide desain baru yang terinspirasi dari perasaannya. Di kantor, bosnya memuji kerjanya, tak tahu apa yang terjadi di balik senyum profesional Andi. Tapi tekanan sosial mulai terasa. Sepupu Andi yang bekerja di bank yang sama dengan klien kantornya mulai menyebarkan rumor pelan. Beberapa rekan kerja mulai menjaga jarak, meski tak ada yang berani bicara langsung. Andi merasakan itu, tapi ia memilih diam dan bekerja lebih keras. Rian dengan kesabaran luar biasa membantu Andi melalui malam-malam sulit. Mereka sering duduk di lantai apartemen membicarakan masa depan. Rian bercerita tentang keluarganya di Yogyakarta yang lebih terbuka, meski tak sepenuhnya menerima. "Ibu aku bilang, asal kamu bahagia, itu cukup," kata Rian sambil tersenyum. Andi iri, tapi juga termotivasi. Ia mulai mengirim pesan ke ibunya lagi, meski tak dibalas. Suatu hari, telepon dari kakak iparnya datang, suaranya dingin. "Jangan coba-coba hubungi ibu lagi. Ayah sedang sakit karena stres memikirkan kamu.
Kata-kata itu seperti pisau. Andi langsung menelepon rumah sakit tempat ayahnya dirawat, tapi perawat bilang keluarga melarang kunjungan. Rasa bersalah menyelimuti Andi. Ia ingat ayahnya yang dulu mengantarnya sekolah setiap hari, yang bangga saat ia menjadi arsitek muda terbaik di kantornya. Apakah orientasinya benar-benar menghancurkan segalanya? Malam itu, Rian memeluknya lama, membiarkan air mata Andi membasahi bahunya. Kamu tak salah mencintai aku, Di. Kita akan lewati ini. Di tengah krisis itu, Andi mulai menulis jurnal pribadi di ponselnya, mencatat perasaan-perasaannya. Ia sadar bahwa selama ini ia hidup untuk menyenangkan orang lain. Sekarang untuk pertama kalinya ia belajar hidup untuk dirinya sendiri. Lina mengajaknya ke acara seminar kecil tentang hak asasi di Jakarta, di mana pembicara membahas isu di Indonesia. Andi mendengarkan dengan saksama, hatinya berdegup kencang. Mungkin suatu hari ia bisa berdiri di panggung itu juga. Rian mendukung penuh, bahkan membantu Andi merancang portofolio baru untuk proyek Relance agar ia tak terlalu bergantung pada kantor yang mulai terasa dingin. Hari demi hari, Andi merasa lebih kuat. Tapi ia tak tahu bahwa kematian ayahnya akan segera mengubah segalanya menjadi lebih rumit. Tanah di Bogor, yang selama ini hanya kenangan, akan menjadi medan pertempuran baru yang melibatkan bukan hanya keluarga, tapi seluruh publik Indonesia. 2 bulan setelah pengusiran itu, telepon dari Lina membangunkan Andi pagi-pagi sekali. Di, ayahmu masuk rumah sakit lagi. Serangan jantung. Cepat ke sini kalau bisa. Andi langsung bangun, tangannya gemetar saat memakai jaket. Rian mengantarnya ke rumah sakit di kawasan Cikini, tapi saat tiba di pintu ruang Icu, ibunya dan kakak iparnya menghalangi. Kamu tak boleh masuk. Ayah bilang kamu sudah bukan bagian dari keluarga, kata ibunya dengan suara lemah tapi tegas. Andi berdiri di koridor rumah sakit yang dingin, air mata mengalir tanpa suara. Ia melihat melalui kaca, ayahnya terbaring lemah dengan selang oksigen. Kenangan masa kecil kembali membanjiri, ayah yang mengajarinya sholat subuh, ayah yang membelikan sepeda pertama. Sekarang ia bahkan tak boleh menyentuh tangan ayahnya. Rian menunggu di luar, memeluk Andi saat ia keluar dengan hati hancur. Mereka tak adil, Di. Tapi kamu sudah berusaha. 2 hari kemudian, Pak Hadi meninggal dunia. Pemakaman di Tanah Kusir berlangsung khidmat, tapi Andi hanya bisa menonton dari kejauhan, berdiri di balik pohon dengan topi menutupi wajah. Lina dan Rian menemani, memberi kekuatan diam setelah pemakaman. Pembacaan wasiat dilakukan di rumah Menteng yang dulu milik Andi. Notaris membaca dengan suara datar, tanah Bogor seluas 2 hektar, rumah di Menteng, dan saham perusahaan properti kecil keluarga semuanya jatuh ke tangan kakak ipar dan ibu Andi. Alasan yang tertulis hitam di atas putih, karena Andi Pratama menjalani gaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai keluarga dan agama. Andi duduk di kursi tamu sebagai tamu tak diundang, tubuhnya membekuk. Kakak iparnya tersenyum sinis, kamu sudah diusir, tak ada hak lagi di sini. Ibu Andi menunduk, tak berani bicara. Andi bangkit perlahan, suaranya tenang tapi penuh amarah tertahan. Tanah itu aku yang bantu ayah kembangkan desainnya 5 tahun lalu. Aku yang cari investor. Kalian tak bisa ambil semuanya begitu saja. Tapi kata-katanya tak digubris. Malam itu di apartemen, Andi menangis di pelukan Rian. Aku bukan hanya kehilangan ayah, Ri. Aku kehilangan segalanya yang aku bangun untuk keluarga. Berita kematian Pak Hadi menyebar di kalangan kerabat,
dan rumor tentang alasan wasiat mulai bocor. Lina yang punya teman di media lokal mulai mendengar bisik-bisik. Andi memutuskan tak diam lagi. Ia menghubungi seorang pengacara hak asasi manusia yang pernah Lina perkenalkan, Mbak Sari, wanita tangguh berusia 45 tahun yang spesialis kasus diskriminasi. Kita bisa gugat wasiat ini atas dasar diskriminasi orientasi seksual. Di Indonesia, meski sulit, ada preseden, kata Mbak Sari di pertemuan pertama mereka di kantor kecilnya di Menteng. Andi ragu-ragu, tapi Rian mendukung penuh. Kamu berhak, Di. Ini bukan hanya soal harta, tapi soal keadilan. Proses persiapan gugatan dimulai, dokumen-dokumen dikumpulkan, bukti kontribusi Andi pada perusahaan keluarga, cat-cat lama dengan ayahnya tentang tanah Bogor. Tapi tekanan meningkat. Kakak iparnya menelepon mengancam akan membongkar rahasia Andi ke media jika gugatan dilanjutkan. Andi tak mundur. Ia mulai merasa ini bukan lagi perjuangan pribadi, tapi perjuangan untuk dirinya yang selama ini disembunyikan. Rian dan Lina menjadi tim kecilnya, membantu menyusun cerita dan bukti. Di kantor, bosnya mulai curiga karena Andi sering in untuk urusan pengacara, tapi Andi tetap profesional. Malam-malam ia habiskan dengan Rian, membicarakan masa depan jika mereka menang. Bayangkan kalau tanah itu jadi milik kita berdua, kita bangun rumah kecil di sana, kata Rian sambil tersenyum. Andi tersenyum balik untuk pertama kalinya setelah lama. Tapi ia tak tahu bahwa gugatan ini akan meledak menjadi berita nasional yang membuat seluruh Indonesia bicara. Gugatan resmi diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awal bulan ketiga setelah kematian ayah Andi. Judul berita pertama muncul di portal online kecil, anak Gai digugat warisan oleh keluarga sendiri di Jakarta. Mbak Sari yang cerdik telah menyiapkan siaran persederhana, dan dalam 24 jam, berita itu menyebar ke media besar. Andi terbangun pagi itu dengan ponsel yang penuh notifikasi. Lina menelepon panik, "Di oto kamu dengan Rian sudah beredar di Twitter." Publik mulai ramai. Andi membuka akun media sosialnya, komentar membanjiri, ada yang mendukung keluarga kok jahat begitu, ada yang menghujat, ini akibat liberalisasi, anak tak tahu malu. Rian memeluknya dari belakang, kita hadapi bareng. Kamu tak sendirian lagi. Konferensi pers kecil diadakan di kantor Mbak Sari. Andi berdiri di depan kamera untuk pertama kalinya, suaranya mantap meski tangan dingin. Saya hanya minta hak saya sebagai anak. Penolakan karena saya Gai tak boleh menghapus kontribusi saya selama bertahun-tahun. Kata-katanya menjadi headline berikutnya. Keluarga besar bereaksi keras. Ibu Andi mengeluarkan pernyataan melalui kakak ipar bahwa Andi sudah keluar dari garis keturunan. Kakak iparnya bahkan mengadakan wawancara di televisi swasta, mengatakan kami menjaga nilai agama keluarga. Publik terpecah. Di media sosial, hashtag Hakandi Pratama mulai trending. Komunitas Indonesia mulai okal mendukung, sementara kelompok konservatif menyerukan boikot. Andi merasa seperti berada di pusaran badai. Di kantor, bosnya memanggilnya ke ruangan. Saya tak masalah dengan pribadi Anda, tapi klien mulai bertanya. Ambil cuti dulu ya. Andi mengangguk, meski hatinya sakit. Rian yang relance lebih fleksibel, selalu ada di sisi Andi. Mereka menghabiskan hari-hari dengan membaca komentar netizen bersama, tertawa atas dukungan aneh dari orang asing, menangis atas hujatan yang kejam. Lina datang setiap malam membawa makanan, bercerita tentang teman-temannya yang kini ikut demo kecil di depan gedung pengadilan.
Kamu jadi simbol sekarang, Di. Jangan menyerah. Sidang pertama digelar dengan ketat. Pengacara keluarga berargumen bahwa wasiat ayah sah karena alasan moral. Baksari membalas dengan bukti kontribusi finansial Andi pada perusahaan keluarga, oto-oto lama, bahkan surat-surat lama ayahnya yang tak pernah Andi tahu. Andi duduk di kursi saksi, menceritakan perjalanannya dengan suara tenang. Saya tetap anak yang sama. Saya hanya mencintai dengan cara berbeda. Ruangan hening. Di luar gedung demonstran kecil dari kedua kubu berkumpul. Berita nasional mulai menyiarkan secara live. Andi merasa tumbuh. Ia yang dulu takut keluar dari lemari, kini bicara di depan publik. Rian menunggu di luar ruang sidang, memeluknya saat sidang selesai. Kamu hebat hari ini. Malam itu, di apartemen, Andi dan Rian bicara panjang tentang masa depan. Andi sadar perjuangan ini bukan hanya soal tanah, tapi soal dirinya yang akhirnya berdiri tegak. Tapi tekanan semakin berat saat kakak iparnya mengancam akan mengungkap detail pribadi Andi ke media. Andi harus memilih, mundur atau terus maju meski nyawa dan nama baiknya taruhannya. Ia memilih maju karena untuk pertama kalinya ia merasa hidup dengan benar. Sidang kedua menjadi semakin panas. Media nasional kini meliput setiap hari. Andi dan Rian tak bisa keluar apartemen tanpa topeng dan kacamata hitam. Lina menjadi penghubung dengan dunia luar, membawa berita bahwa dukungan publik semakin besar, terutama dari kalangan muda di kota besar. Ada petisi online yang sudah ditandatangani 50.000 orang di. Mereka bilang ini diskriminasi. Andi tersenyum lelah, tapi hatinya hangat. Rian yang biasanya tenang mulai menunjukkan kekhawatiran. Suatu malam, setelah Andi pulang dari rapat dengan Baksari, Rian bicara dengan suara pelan. Aku takut kehilangan kamu, Di. Kalau ini terus, keluargamu bisa bikin hidup kita susah. Itu pertama kalinya Rian menunjukkan keraguan. Andi memeluknya erat. Kita janji lewati bersama, ingat. Mereka menghabiskan malam itu dengan saling bercerita, memperkuat ikatan mereka. Andi sadar cinta mereka bukan lagi rahasia, tapi kekuatan. Konfrontasi besar terjadi saat ibu Andi tiba-tiba datang ke apartemen diiringi kakak iparnya. Pulanglah, nak. Cabut gugatanmu dan kami akan beri kamu bagian kecil, kata ibunya dengan mata berkaca-kaca. Andi berdiri di depan pintu, Rian berdiri di belakangnya. Ibu, aku tak minta belas kasihan. Aku minta hakku sebagai anak. Kakak iparnya marah besar, kamu bawa malu keluarga. Semua ini karena dia, menunjuk Rian. Andi melindungi Rian dengan tubuhnya. Dia yang membuatku tetap hidup setelah kalian usir aku. Ibu Andi menangis, tapi kakak ipar menariknya pergi. Malam itu, Andi dan Rian duduk lama di balkon, membicarakan pengorbanan. Andi sadar ia telah mengorbankan hubungan dengan ibunya demi prinsip. Tapi ia juga tumbuh menjadi pria yang lebih kuat, yang tak lagi takut pada label gay. Lina datang esok harinya dengan berita baik, sebuah LSM hak asasi menawarkan bantuan hukum tambahan. Sidang ketiga dijadwalkan minggu depan, di mana saksi ahli dari psikolog dan ahli waris akan bersaksi. Di tengah hiruk-pikuk media, Andi dan Rian menemukan momen kecil kebahagiaan. Mereka pergi ke pantai Ancol diam-diam malam hari, berjalan di pasir sambil bergandengan. Apapun hasilnya, aku punya kamu, bisik Rian. Andi tersenyum, merasa damai untuk pertama kalinya. Tapi di balik itu, ia masih memikirkan ibunya.
Surat pribadi yang ia kirim tak dibalas, tapi Andi tetap berharap suatu hari ibunya akan mengerti. Sidang semakin dekat, ketegangan meningkat. Publik Indonesia kini terbelah. Ada yang bilang keluarga berhak menentukan warisan, ada yang bilang tak boleh diskriminasi. Andi menjadi wajah perjuangan itu meski ia hanya ingin hak sederhana. Pertumbuhannya terlihat jelas, dari pemuda yang takut, kini ia berdiri dengan kepala tegak di setiap sidang. Rian dan Lina adalah pilarnya. Tapi puncak drama masih menanti di ruang pengadilan. Sidang terakhir digelar dengan pengamanan ketat. Ruangan penuh wartawan. Baksari menyampaikan argumen penutup dengan brilian, menunjukkan bukti bahwa penolakan karena orientasi seksual melanggar prinsip kesetaraan dalam hukum waris Indonesia. Pengacara lawan membalas dengan argumen moral agama, tapi hakim tampak serius mendengarkan. Andi dipanggil lagi sebagai saksi terakhir. Ia berdiri tegak, suaranya jelas. Saya mencintai ayah saya. Saya tetap anaknya. Cinta saya kepada Rian tak mengurangi cinta saya kepada keluarga. Ruangan hening sejenak. Setelah deliberasi singkat, hakim membacakan putusan, wasiat dinyatakan sebagian batal, Andi berhak atas 30% tanah Bogor dan saham perusahaan sebagai kompensasi kontribusinya. Ruangan gempar. Ibu Andi menangis di kursi, kakak iparnya marah besar. Di luar, demonstran bersorak. Berita langsung menyebar, putusan bersejarah, anak Gai menang gugatan warisan di Jakarta. Andi keluar ruang sidang dengan langkah ringan. Rian memeluknya di depan kamera, tak peduli lagi pada dunia. Lina menangis bahagia. Malam itu mereka merayakan sederhana di apartemen dengan Lina dan Baksari. Tapi kemenangan itu pahit manis. Ibu Andi menelepon malam harinya, suaranya gemetar. Makan ibu, nak. Ibu takut kehilangan semuanya. Andi menangis, ibu tak pernah kehilangan aku. Mereka janji bertemu minggu depan, langkah kecil menuju rekonsiliasi. Tanah Bogor kini akan dikembangkan Andi bersama Rian menjadi proyek kecil yang ramah lingkungan. Andi telah berubah, dari pemuda yang terluka, kini ia pria yang utuh, menerima dirinya sepenuhnya. Rian tetap di sisinya, cinta mereka semakin kuat setelah badai. Lina dan komunitas baru menjadi keluarga pilihannya. Publik Indonesia masih ramai membahas kasusnya, tapi Andi tak lagi peduli. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Benarkah seorang anak yang Gai tidak lagi berhak atas kasih sayang dan warisan orang tuanya? Benar atau salah?